Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Gimana anakku sekarang, rahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kabarnya hari ini sehat walafiat semua ya. Tidak ada yang sakit, semuanya dalam kondisi yang bahagia. Hari ini Ustaz mau melanjutkan materi TK kita. Sebelum kita lanjutkan juga, Ustaz mau menyampaikan tanggal 25 November kita sudah melaksanakan penilaian akhir semester ini. Jadi perbanyak murojaah, belajar, kemudian jangan terlalu banyak main game ya, banyak-banyak bantu orang tuanya juga. Jadi ini materi terakhir Ustadz di bab ini. Jadi minggu depan nanti kita coba ambil nilai ya, termasuk untuk prepare kita ujian ya. Nanti dari ujian-ujian itu banyak Ustadz masukkan di soal-soal di pas di penilaian akhir semester. Oke, hari ini kita materinya adalah bagaimana sih main game secara aman ya. Main game ya Ustaz nggak ngajarin anak-anak buat main game sebenarnya, cuman ada poin penting yang perlu saya sampaikan di sini ya, karena namanya game itu kan ya pasti kita ngalamin ya, pasti kita pernah bermain, hiburan juga mubah, yang penting tidak kelewatan ya. Kalau kelewatan itu bisa jadi haram kalau sudah meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Jadi kenapa sih kalau kita mesti main game Ustaz ya? Kalau mesti main game. Kenapa sih kalau kita main gamenya mesti harus aman ya? Nanti saya jelasin. Ini pertama materi kita adalah terkait dengan game ya. Oke. Oke, anda rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita melihat manfaat internet itu kan banyak banget ya. Kalau anak-anak bisa kirim email, anak-anak bisa kemudian browsing cari informasi, anak-anak juga bisa ngobrol dengan teman, chatting, dan lain sebagainya. Jadi di internet itu bisa juga atau kita bersosial media. Dan tapi ternyata di internet juga itu bisa digunakan untuk bermain game secara online. Bedanya kalau ada game yang offline dengan online, kalau yang offline itu kan kita nggak perlu koneksi internet ya. Tapi kalau online ini kan butuh internet. Sekarang hampir semua game itu pada online semua. Dan kalau kita main game online, data kita itu yang punya adalah yang punya game, server sana. Jadi kalau misalkan datanya diambil ya udah, kita nggak bisa apa-apa. Itu bedanya. Tapi kalau game offline itu data kita yang pegang. Tetapi kalau game offline kita mesti filenya yang kita download jauh lebih besar dibandingkan dengan game online. Karena game online itu database gamenya ada di server yang memiliki game tersebut. Nah, jadi anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini manfaat internet ya. Jadi ya namanya orang cari untung ya, pengen dalam dunia game juga tetap laris, akhirnya game juga beralih ke dunia online. Nah, jadi yang banyak, saya Ustaz yakin pasti anak-anak di sini hampir semuanya bermain game online ya, pasti pernah bermain. Apakah itu yang sering mainin apa FF, kemudian Minecraft, atau apa sih macam-macam PUBG itu, wah pokoknya, atau misalkan Dota 2, AoV, atau Mobile Legend itu ya. Pokoknya intinya hari ini Ustaz mau menyampaikan gimana sih main secara aman. Oke, yang pertama bahwasanya ya asik main game online. Ustaz nggak ngajarin loh ini ya, tapi ngasih tahu bagaimana sih. Jadi harus ingat dulu, main game juga ada aturannya, nggak sembarangan, nggak asal main aja habis download kemudian asal main, kemudian komentar ini itu dan sebagainya akhirnya merugikan orang lain. Tapi ada harus yang anak perhatikan. Yang pertama adalah supaya kita bisa bermain game secara online anakku sekalian, yang pertama itu harus perhatikan bahwa kita bermain game itu harus jujur. Nanti saya jelasin. Ustaz sampaikan dulu poin-poinnya. Yang kedua yaitu harus periksa rating gamenya sebelum di-download dan dimainkan. Nanti Ustaz tampilkan videonya. Kemudian laporkan jika ada orang yang menyalahi aturan atau melanggar hukum. Ya misalkan ada yang menipu, ada yang bisa banyak penipuan dalam game itu anakku sekalian. Harus hati-hati. Kadang harus beli item ini dong, nanti aku transfer uangnya, begitu itemnya sudah dikasih uangnya nggak jadi transfer. Nah itu banyak kejadian. Kemudian tidak semua game itu free atau gratis, banyak juga yang berbayar ya. Nanti saya tampilkan juga dengan video yang ada di game itu.
Kemudian buat avatar pribadi. Avatar itu seperti apa? Nah, itu bisa juga tampilkan. Kemudian jangan lupa waktu. Ya, ini paling penting ini. Namanya main game itu tidak boleh kebablasan. Namanya juga untuk mengisi waktu ruang, artinya ya selesai kita menunaikan kewajiban kita. 1. Kenapa kok main game jujur? Main game kok mesti jujur? Kan tinggal main aja gitu Ustadz ya. Ustadz nih banyak ceramah. Nggak begitu nak. Tapi ini yang perlu saya sampaikan. Main game itu harus jujur juga anak-anak. Jadi pertama bahwasanya permainan itu jadi tidak menyenangkan kalau kita nggak jujur. Jadi ada istilah dalam gaming itu namanya cheat ya, nge-cheat. Curang itu banyak kejadian. Bahkan aplikasi-aplikasi untuk nge-cheatnya juga banyak, ada cheat engine dan sebagainya. Itu nggak boleh. Jadi permainannya jadi nggak menyenangkan gitu loh. Kita curang. Yang lainnya misalkan ya pokoknya kita bisa melakukan sesuatu yang di luar dari misalkan dia di luar dari yang di game itu tetapkan. Misalkan ini karakternya harus sejalan, tiba-tiba dia bisa terbang dan sebagainya. Kemudian reputasi gamenya jadi rusak atau ratingnya menurun. Ya gara-gara orang yang berbuat curang itu, maka game-game itu menjadi dinilai tidak aman. Akhirnya orang yang memberikan rating pada game itu memberikan penilaian, dinilai game ini nggak bagus. Akhirnya dikasih penilaiannya jelek. Bintang 1 kah bintang 2, yang padahal secara gamenya dia bagus sekali. Tapi karena karena ada ulah orang-orang yang membuat cheat itu, curang itu, akhirnya game menjadi turun ratingnya. Kasihan dong orang yang bikin game. Yang ketiga bahwasanya bisa kena banned atau blokir akun. Ya, jadi kalau kelihatan kedetek siapa yang pakai cheat, siapa yang curang, itu nanti kita bisa di banned permanen sama yang punya game. Akhirnya ya kita rugi dong anak-anakku sekalian. Kita sudah bikin karakter bagus-bagus, mungkin ada yang harus mengeluarkan biaya, tiba-tiba kita curang dan ketahuan, akhirnya karakternya di banned. Nah, bahkan kalau kita mau mengambil karakter kita itu lagi, kita mesti bayar dan itu tidak murah. Nah, jadi gitu, hati-hati. Jadi kan sayang dong kita sudah bikinnya lama tiba-tiba kena banned deh. Nah, kemudian 4, merugikan orang lain. Jelas, 1 yang punya gamenya akhirnya dirugikan karena gamenya jadi turun ratingnya atau ratingnya jelek. Yang kedua, orang yang ikut bermain situ pun dirugikan. Jadi rugikan ya macam-macam ya dirugikannya. Nah, kemudian anakku sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan game yang harus kita perhatikan adalah rating gamenya itu. Jadi rating itu ya penilaian yang kita berikan kepada sebuah game itu ya. Jadi ada penilaian diberikan orang-orang yang sudah menggunakan aplikasi atau game tersebut. Jadi tiap orang yang sudah pakai ini game tersebut, nanti dia ngasih rating, gamenya bagus nih, gamenya ini nggak bagus nih. Misalkan ini gamenya terlalu banyak, terlalu susah, atau misalnya ini gamenya nggak jelas, nggak ada endingnya dan sebagainya. Nah, jadi itu rating yang diberikan oleh orang-orang atau bahasa kita feedback kita yang telah menggunakan game tersebut. Jadi makin tinggi rating aplikasi tersebut, berarti aplikasi tersebut lebih disarankan atau sangat disarankan. Jadi maksimal biasanya rating itu ada 5. Ya, ada 5. Bisa sarankan kalau mau cari game itu ya yang ratingnya 4 ke atas deh. 4,5, 4,6 dan sebagainya. Kalau game-game yang di bawah rating itu Ustaz sangat tidak sarankan karena banyak aplikasi-aplikasi fake, aplikasi-aplikasi yang dia itu palsu ya. Fake tulisannya FAKE itu, aplikasi palsu kalau dalam istilah-istilah digital seperti itu. Tampilannya aja aplikasi, tapi isi dalamnya dia ada yang mencuri data kita dan sebagainya. Itu yang harus kita hati-hati. Dan ini banyak Ustaz temuin ya. Kalau di Play Store beberapa saja Ustaz temuin, karena di Play Store itu lebih ketat ya store-nya dibandingkan dengan market-market yang lain. Apalagi kalau App Store-nya yang dimiliki oleh Apple itu. Yang punya Apple itu luar biasa ketatnya itu. Jadi kalau untuk security sangat bagus yang punya Apple. Nah, bisa jadi itu adalah karena dari aplikasi-aplikasi yang memiliki rating rendah itu bisa jadi ada yang berisi aplikasi palsu itu untuk mengambil data kita. Untuk jelasnya gimana sih? Ya kita lihat video di berikut ini dulu. Perhatikan anakku sekalian ya. Ya, jadi ini tadi Ustaz coba browsing menggunakan Microsoft Store. Nah, kemudian perhatikan anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Ustaz akan mencari search di contoh game online yang ada di PC, yang ada di Microsoft Store dan ini hanya ada di Windows 10. Nah, perhatikan di situ. Anda sekalian ada di sini yang bintang-bintang itu. Nah, itu adalah nilaian atau rating. Dan yang di bawahnya tulisan free itu adalah game tersebut gratis atau berbayar. Itu ada yang bintangnya 4, ada yang bintangnya 5, ada yang hampir 5, bahkan ada yang di bawah 3 juga ada.
Nah, di sini bahkan ada yang belum diberikan rating, berarti dia termasuk game-game baru, belum ada orang memberikan penilaian yaitu. Dan juga di situ ada game-game yang dia ada harganya. Nah, berarti tidak semua game itu gratis ya. Ada yang berbayar dan bahkan banyak sekali game-game yang berbayar, terutama yang produknya Microsoft atau produknya dari Apple itu banyak berbayar. Kalau yang punyanya Android yang ada di Play Store itu banyak yang gratis. Ya walaupun banyak juga yang berbayar. Jadi di sini ini contoh-contoh game yang ada di Play Store, di Microsoft Store. Ini contoh Call of Duty Modern Warfare, di sini gamenya berbayar anak-anaknya Rp525.000, itu belum pajak. Pajak itu biasa 10%. Ya perhatikan di sini ini ada 16 tahun. Ini disarankan game ini untuk 16 tahun ke atas. Jadi perhatikan juga di situ ada game-game yang disarankan untuk usia-usia berapanya. Tadi 16 tahun minimal yang boleh main. Nah, sekarang ini ada contoh game namanya Craft 3D Block Crafting. Ya di sini kalau kita lihat ratingnya 4, hampir 5 ya, 4,5 lah. Nah, perhatikan di sini dia free, gratis ya. Nah, berarti di game gratis. Kemudian nanti bisa di-download gampang. Kemudian usianya 3+. Artinya anak usia 3 tahun ke atas juga udah boleh pakai. Yang udah ngerti ya. Itu contohnya tadi. Jadi contoh bagaimana kita membuat sebuah melihat sebuah game itu bagaimana dari sisi ratingnya. Dan juga dari yang usia yang disarankan yang boleh main, serta dari ada harga gratis apa enggak ya. Nah, kemudian ini berkaitan dengan avatar ya. Ini yang mau saya sampaikan. Avatar itu seperti ini anak. Avatar itu jadi ya ikon kita yang berkaitan ya, yang mencerminkan diri kita. Misalkan kita adalah ya misalkan ya YouTuber kah, bikin akun YouTuber apa segala macam. Ya ini yang menggaya rambut kita seperti apa itu sebagainya. Nah, jadi jangan kita pasang foto profil di game-game online kita itu ya, atau di kita bermain online gitu ya, foto kita asli jangan. Takutnya ada orang yang tidak berkenan, orang tidak suka dengan kita atau saingan bermain game, akhirnya menggunakan foto kita untuk naudzubillah ya, hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak bermanfaat, hal yang berbahaya, yang merugikan kita. Nah ini contoh avatar ya, ada tips pintar, ada Fai Gaming, ada Fainar, macam-macam. Ini contoh aja ya. Nah kemudian yang paling penting adalah dalam bermain game jangan sampai lupa waktu. Ya jangan sampai lupa waktu. Ada yang beberapa anak harus ingat. Satu, yang pertama kalau sudah mengerjakan kewajiban baru boleh main game. Apa kewajibannya? Ya sudah sholat, sudah bantu orang tua, sudah belajar, sudah ngerjain tugas daring dari ustazahnya, kemudian ya sudah bantu ibu bunda di rumah, pokoknya sudah free, udah tidak ada kerjaan lagi, ya silahkan bermain game. Dan juga harus izin sama orang tuanya. Dan juga kalau misalkan lagi main game udah timbul Allahu Akbar, ya berarti kewajiban anak-anak harus meninggalkan gamenya itu. Jangan Allahu Akbar, ntar aja deh, lagi asik nih, lagi seru nih, lagi war. Waduh, ini anak-anak harus harus diatur ya, harus kita benahin. Kalau sudah azan harus stop pokoknya. Dan juga main game itu secukupnya aja, jangan berlebihan, jangan seharian diisi buat main game aja. Ada tugasnya daring dari ustadzanya, antar aja lah, antar malam dikerjain. Ayo, ada nggak yang begitu kira-kira? Bisa jadi ada nih. Yang nggak ngerjain tugas juga banyak kok, seperti kan. Nanti ustadz tagih tugasnya. Nanti kita lihat gimana nilainya di akhir kalau masih begitu. Jadi bukan berarti dibiarin sama ustadz ya. Itu yang begitu-begitu nanti ya namanya kita menanam, kita akan melihat hasilnya sendiri, seperti itu. Jadi harus hati-hati. Ya, jadi kalau misalkan sudah mengerjakan kewajiban ya silahkan. Yang penting izin dengan orang tuanya dan jangan berlebihan. Mainnya jangan sampai 24 jam main game aja. Bangun, makan, main game, tidur. Bangun, makan, main game, tidur gitu terus. Enggak ya. Sangat tidak disarankan. Insyaallah anak-anak tidak begitu. Kemudian anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat hadis ini ya. Ustaz ingatkan, ingat hadis ini. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya, jadi sebaiknya kita mengisi waktu luang kita itu jangan cuma main game. Ya, lebih baik diisi dengan hal yang bermanfaat, merujuk hafalan, belajar dan sebagainya. Main game nggak apa-apa, tapi ya kalau bisa kita ganti dengan yang lain ya itu lebih bagus. Dengan yang berpahala itu lebih bagus insyaallah. Kesimpulannya anak-anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kali ini yang saya sampaikan, satu, sekalipun main game itu boleh atau hukumnya mubah dalam Islam,
Tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan agar bermain game lebih aman juga. Jadi game ini bisa menjadi haram kalau kita sudah kelewatan atau sudah meninggalkan kewajiban kita. Itu bisa jadi haram. Yang kedua, anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan bermain game secara aman, tapi ingat mengisinya dengan kegiatan lebih positif itu lebih baik, ya. Kita isi dengan tadi saya sampaikan, satu dengan mengaji, merujuk hafalan, belajar persiapan pas ini penilaian akhir semester karena tanggal 25 November 2020 kita sudah ujian, ya. 25 sampai tanggal 30 kita sudah ujian, setelah itu nanti kita akan bagi rapot dan anak-anak libur. Kan dikit lagi sudah. Ayo dikit lagi, mumpung masih ada waktu. Ayo pacu diri kita untuk belajar. Ya, jadi bukan berarti dengan daring kita malas-malasan belajar, justru harus semangat. Semakin banyak waktu kita untuk berliterasi, mencari informasi di internet dan sebagainya. Dan jangan lupa membantu ayah bundanya di rumah, karena mudah-mudahan ya anak-anakku sekalian ayah bundanya sehat semua di rumah. Dan diberikan kesabaran dalam mendamping anak-anak dalam belajar. Ustaz juga terima kasih sekali, sudah terbantu sekali. Ayah bundanya sudah mendampingi anak-anak dalam belajar. Bahkan anak-anak tuh harus semakin sayang dengan ayah bunda yang di rumah. Ayah bundanya semakin sibuk kerjaannya, bahkan ada yang mohon maaf ya, kadang yang harus tidak lagi bekerja. Maka anak harus lebih sayang dengan orang tua, harus lebih membantu, harusnya di dalam kondisi seperti ini. Semakin didoakan juga orang tuanya, tulatin keringat-keringat yang sudah keluar dari orang tua anak-anakku sekalian, itu jerih payahnya untuk menghidupi anak-anakku sekalian. Jadi harus disayangin orang tuanya, ya. Jadi pokoknya jerih payah orang tua harus kita balas dengan doa-doa terbaik kita. Oke. Dan terakhir adalah ada pantun dari Ustadz, ikan tongkol bergoyang-goyang sambil melirik ke atas dahan. Duhai anak yang berhati senang, jangan lupa merujuah hafalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke. Thank you.